Para pasutri yang dikasihi Tuhan, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Perkenankan kami, Pasutri Royandi, Cili, menjumpai Bapak Ibu lewat acara Kasur Online, singkatan dari Kebersamaan Pasutri Online. Kami berharap ketika Bapak atau Ibu mengikuti acara Kasur Online ini, Bapak atau Ibu mengikutinya tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan pasangan. Kalau bersama dengan pasangan, Bapak atau Ibu boleh sambil berpegangan tangan atau sambil memeluk pasangan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kasih Abadi. Tuhan memberiku padamu, Tuhan memberimu padaku, Dia beri kasih di hatiku, juga di hatimu. Aku berjanji mengasihimu dengan kasih yang abadi. Kau pun berjanji mengasihiku sampai selamanya. Suka dukaku dampingimu, sehat sakit kau sertaku, selalu bersyukur padamu sampai selamanya. para pasutri yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih berpacaran dengan pasangan kita, pasti kita ingin cepat-cepat menikah dengan dia. Karena kita membayangkan dengan menikah sama orang yang kita cinta, hari-hari kita pasti akan menjadi indah. Makanya banyak sekali remaja pemuda yang tidak takut kawin lari. Sebab asal bersamamu tempe terasa stik. Asal bersamamu tahu terasa keju. Asal bersamamu dunia serasa milik kita berdua. Dan yang lain numpang deh ya. Ya, itulah harapan kita sebelum menikah. Tetapi setelah menikah, apalagi setelah bertahun-tahun menikah, hari-hari kita ternyata tidak seindah seperti yang dibayangkan. Ada saja perkataan dan perbuatan pasangan yang membuat hati kita sedih, kesal, dan marah. Sehingga kalau saat berpacaran sih bilangnya asal bersamamu tahu terasa keju. Tapi setelah menikah bilangnya apa? Asal bersamamu keju pun terasa tahu. Ya, kita suka kesal dan marah terhadap pasangan kita. Apalagi ketika kita menjumpai ternyata pasangan kita ini tidak bisa menjadi seperti yang kita harapkan. Kita mulai merasa kecewa sama Tuhan. Tuhan, mengapa saya dikasih pasangan yang seperti ini? Mengapa dia tidak seperti si A yang begitu dewasa? Mengapa dia gak seperti si B yang begitu pintar mencari uang? Mengapa dia gak seperti si C yang begitu sabar? Ya, ketika hati dipenuhi dengan kekecewaan, kita biasanya suka menyalahkan Tuhan. Bangsa Israel juga pernah bersikap seperti itu. Bangsa Israel kecewa karena Tuhan memakai Kores, seorang kafir, sebagai raja dan pembebas bagi bangsa Israel. Bayangan dan harapan mereka, pembebas bagi bangsa Israel bukanlah orang seperti Kores, tapi orang yang hebat seperti Musa yang bisa membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, karena mereka kecewa, mereka jadi berbicara macam-macam tentang Tuhannya. Sehingga Nabi Yesaya berkata, celakalah mereka yang berbantah dengan pembentuknya. Sebab itu adalah hak Tuhan yang bebas menentukan apa yang diinginkannya. Tapi pasutri yang dikasihi Tuhan, walaupun Tuhan memiliki kebebasan untuk mewujud nyatakan apa yang sudah direncanakannya, tapi ingatlah ini,
rancangan Tuhan itu disusun dengan mempertimbangkan kebaikan bagi kita manusia. Seperti dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi mendengar ini, kita mungkin ingin protes dengan mengatakan, apa benar Tuhan selalu merancangkan yang baik buat manusia? Kalau Tuhan tega membiarkan saya menikah dengan seorang pria yang ternyata suka mabok-mabokan, suka judi, suka ringan tangan, atau membiarkan saya menikah dengan seorang wanita yang sangat-sangat egois, suka mengatur dan menghakimi, apa bisa dikatakan Tuhan selalu merancangkan yang baik buat kita? Saudara-saudara, percayalah, seperti janjinya, Tuhan sebetulnya selalu merancangkan yang baik buat kita. Cuma kitanya saja yang seringkali kurang bisa melihat dan menyadari kalau rencana Tuhan itu selalu baik buat kita. Mengapa kita seringkali kurang bisa melihat kalau rencana Tuhan itu baik buat kita? Karena kita suka melihat yang baik itu dari sisi lahiriah atau jasmania saja. Yang baik itu buat saya kalau saya dapat pasangan seperti yang saya inginkan. Yang sabar, bukan yang gampang marah. Yang rajin, bukan yang malas. Yang pintar, bukan yang bodoh. Yang romantis, bukan yang dingin. Nah, pertanyaannya, kalau kita betul-betul mendapatkan pasangan seperti yang kita inginkan, apakah ini pasti baik buat kita? Apakah hari-hari kita pasti bahagia? Seorang istri mengatakan bahwa sejak remaja dia menginginkan dapat menikah dengan seorang suami yang giat mencari uang. Dan ternyata Tuhan mengabulkan doanya. Namun setelah mendapatkan apa yang diinginkan, apakah hari-harinya menjadi bahagia? Ternyata kata sang istri, hari-hari saya tetap tidak bahagia. Mengapa? Karena suami saya tidak pernah punya waktu buat saya. Dari pagi sampai malam sibuk terus mencari uang. Saya jadi sering merasa kesepian. Lihat, mendapatkan apa yang diinginkan tidak selalu baik. Jadi pelajarannya apa? Karena kelemahan kita, kita itu pada dasarnya tidak tahu apa yang baik buat kita. Sehingga bisa saja apa yang dibayangkan baik menurut kita, dalam kenyataannya malah tidak baik buat kita. Makanya kalau Tuhan kasih pasangan tidak seperti yang kita inginkan, ingatlah, itu bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita. Tapi pertama, karena Tuhan lebih tahu apa yang baik buat kita. Karena itu, siapapun pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, terima dan syukurilah. Sebab menurut Tuhan, itu yang terbaik buat kita. Yang kedua, kalau Tuhan tidak kasih pasangan seperti yang kita inginkan, percayalah, karena lewat pasangan hidup kita, ada rencana Tuhan yang indah buat hidup kita dan pasangan kita. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan pakai Kores, bukannya tanpa arti. Tuhan pakai Kores karena pertama, Tuhan menginginkan agar Kores pun mengakui Tuhannya bangsa Israel sebagai Tuhannya Kores juga. Dan yang kedua, Tuhan pakai Kores karena Tuhan ingin memberikan berkat-berkat rohaninya kepada bangsa Israel. Yaitu supaya bangsa Israel semakin beriman dan semakin mengakui kemahakuasaan Tuhan. Kita tahu
waktu Tuhan memberikan Kores sebagai pembebas bagi bangsa Israel, mereka itu menolak karena mereka berpikir Kores tidak mungkin sanggup membebaskan mereka. Tapi lihat, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Melalui Kores, mereka akhirnya bisa pulang kembali ke negeri asal mereka. Jadi Tuhan mengirimkan Kores bukannya tanpa arti. Begitu juga para pasutri yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan mengirimkan dia menjadi pasangan hidup kita, pasti bukannya tanpa arti. Mungkin lewat pasangan hidup kita, Tuhan juga mau memberikan berkat-berkat rohaninya kepada kita. Seperti ada seorang bapak mengatakan, awalnya saya tidak habis mengerti mengapa saya dikasih istri yang begitu cepat naik darah. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Sampai akhirnya saya menemukan jawabannya, yaitu supaya saya jadi orang yang sabar. Dan memang sekarang ini saya terkenal sebagai orang yang sangat-sangat sabar. Atau ada seorang ibu yang mengatakan, awalnya saya tidak habis mengerti mengapa saya dikasih suami yang sakit-sakitan. Sampai saya yang harus bekerja mati-matian mencari uang. Tapi akhirnya saya menemukan jawabannya. Karena suami saya sakit-sakitan, saya jadi rajin berdoa, rajin ke persekutuan, rajin baca Alkitab, rajin melayani. Bahkan saya juga menjadi orang yang tegar dan sangat mandiri. Lihat, ada berkat rohani yang mau Tuhan berikan lewat pasangan hidup kita. Jadi kalau kita mendapatkan pasangan hidup tidak seperti yang kita harapkan, jangan cepat-cepat mengatakan, Tuhan kok gak sayang ya sama saya. Atau jangan cepat-cepat mengatakan, betapa malangnya nasib saya. Karena percayalah, lewat pasangan hidup kita, Tuhan mau memberikan berkat-berkat rohaninya kepada kita. Yaitu sedang membentuk kita menjadi pribadi yang semakin dewasa, semakin sabar, semakin rendah hati, dan semakin bergantung kepada Tuhan. Jadi belajarlah untuk bersyukur atas pasangan hidup yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Sebab ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita dan pasangan kita dengan memberikan Dia menjadi pasangan hidup kita. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, mari lewat pujian kita katakan bahwa kita sungguh-sungguh sangat bersyukur atas pasangan hidup yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Tulang Rusuk. Terima kasih ku ucapkan padamu atas Dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas Dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang lama hilang, Kini ku datang mendampingimu. tulang rusuk yang lama hilang, Kini ku telah jadi penolongmu. kita berdua
menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Melayani Tuhan selama-lamanya. Sampai bertemu lagi dalam acara Kasur Online episode berikutnya. Salam kasih kami.